Bayangkan satu hal ini. Sebuah kota besar, gedung pencakar langit berdiri megah, lampu-lampu menyala sepanjang malam, jalanan penuh kendaraan. Manusia berangkat kerja, tertawa, pulang ke rumah dan menjalani hidup seperti biasa. Sekarang bayangkan, perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan, kota itu mulai menghilang. Bukan karena perang, bukan karena gempa bumi, bukan karena ledakan atau kehancuran besar, tapi karena sesuatu yang terlihat tenang, air laut yang terus naik. Ini bukan film fiksi, bukan cerita masa depan ratusan tahun ke depan. Ini terjadi sekarang, di dunia nyata. Hari ini kita akan membahas sebuah ancaman nyata yang perlahan mengubah wajah bumi. Kota-kota di dunia yang terancam tenggelam, bukan dalam semalam, bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, diam-diam, tanpa banyak orang menyadarinya. Kenapa permukaan laut bisa naik? Sebelum kita berbicara tentang kota-kota itu, kita harus memahami satu pertanyaan penting. Kenapa air laut bisa naik? Apa yang sebenarnya terjadi pada planet tempat kita tinggal? Jawabannya tidak rumit, namun dampaknya sangat besar. Ada dua penyebab utama. Satu, es di kutub dan gletser mulai mencair. Di ujung utara dan selatan bumi, terdapat es raksasa yang telah membeku selama ribuan tahun. Es ini berfungsi seperti penyimpan air alami bumi. Selama ribuan tahun ia tetap stabil. Namun kini, suhu bumi meningkat. Tidak ekstrim, hanya setengah derajat, 1 derajat saja. Tapi bagi sistem bumi, kenaikan kecil itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Es daratan mulai mencair. Dan saat es daratan mencair, airnya mengalir langsung ke laut. Volume air laut bertambah. Seperti menuangkan air ke dalam gelas yang hampir penuh. Cepat atau lambat, air itu akan meluap. Dua air laut mengembang. Karena panas. Bahkan tanpa es mencair pun, permukaan laut tetap bisa naik. Kenapa? Karena air yang dipanaskan akan mengembang. Laut dunia sekarang lebih hangat dibanding beberapa dekade lalu. Akibatnya, volume air laut bertambah, perlahan namun konsisten. Dua proses ini terjadi bersamaan, dan hasilnya satu. Permukaan laut global terus naik setiap tahun. Mengapa kota-kota pesisir sangat rentan? Banyak kota besar dunia dibangun di pesisir. Alasannya jelas, dekat pelabuhan jalur perdagangan pusat ekonomi akses laut strategis. Namun ada satu masalah besar. Sebagian besar kota pesisir berada di dataran rendah. Bahkan ada yang sudah berada di bawah permukaan laut. Ketika air laut naik, dampaknya tidak bisa dihindari. Banjir rob daratan. Tergenang air asin masuk ke sumur tanah, kehilangan kestabilan bangunan rusak. Masyarakat terpaksa pindah, dan semua ini tidak terjadi sekaligus. Ia terjadi perlahan, tahun demi tahun, sentimeter demi sentimeter, hingga suatu hari, sebagian kota tidak lagi bisa dipertahankan. Dan inilah yang membuat situasi ini berbahaya, karena tidak ada ledakan, tidak ada sirene, tidak ada peringatan keras. Kota tetap terlihat hidup, aktivitas tetap berjalan. Padahal di bawahnya, tanah turun, air naik, dan waktu terus berjalan. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke kota-kota nyata yang hari ini masih ramai. Namun masa depannya dipertanyakan, termasuk satu kota yang sangat dekat dengan kita. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke kota-kota nyata yang hari ini masih ramai, namun masa depannya dipertanyakan. Termasuk satu kota yang sangat dekat dengan kita. Jika di bagian sebelumnya kita membahas kenapa laut naik, sekarang kita akan melihat di mana dampaknya paling terasa. Ini bukan prediksi jauh di masa depan, ini sedang terjadi. Di kota-kota yang hari ini masih kita kenal, masih kita kunjungi, masih kita tinggali. Satu, Jakarta, Indonesia. Jakarta, jantung ekonomi Indonesia. Rumah bagi lebih dari 10 juta manusia. Namun di balik gedung tinggi dan jalanan padatnya, Jakarta sedang menghadapi ancaman serius. Bahkan disebut oleh banyak peneliti sebagai salah satu kota tercepat tenggelam di dunia. Kenapa bisa begitu? Pertama, tanah Jakarta terus turun. Selama puluhan tahun, air tanah diambil besar-besaran untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Air tanah yang seharusnya menopang lapisan tanah, perlahan habis. Akibatnya, tanah ambles. Di beberapa wilayah Jakarta Utara,
Penurunan tanah mencapai 10 hingga 20 cm per tahun. Artinya, dalam 10 tahun tanah bisa turun lebih dari 1 meter. Kedua, air laut di utara Jakarta terus naik. Di saat tanah turun, permukaan laut justru naik. Maka yang terjadi adalah tanah turun, air laut naik. Hasilnya, banjir rob. Air laut masuk ke daratan, menggenangi rumah, jalan, sekolah, dan tempat ibadah. Ketiga, beban bangunan yang sangat berat. Gedung tinggi, jalan beton, dan kawasan padat memberi tekanan besar pada tanah yang sudah lemah. Penurunan tanah pun semakin cepat. Apa yang sudah terjadi? Di Jakarta Utara, banjir rob bukan lagi kejadian langka. Rumah ditinggikan, jalan dinaikkan, namun air tetap datang. Air asin masuk ke sumur, air bersih semakin sulit didapat. Banyak pakar memperkirakan, jika tidak ada perubahan besar, sebagian wilayah Jakarta bisa hilang dari peta dalam beberapa dekade ke depan. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia membangun ibu kota Nusantara. 2. Bangkok, Thailand. Bangkok dibangun di atas tanah datar yang dulunya adalah rawa. Tanahnya lunak, mudah turun, ditambah lagi dengan eksploitasi air tanah yang masif. Setiap tahun, permukaan tanah Bangkok terus menurun. Di saat yang sama, air laut di Teluk Thailand naik perlahan. Akibatnya, banjir saat hujan banjir, rob saat pasang infrastruktur cepat rusak. Banyak ilmuwan menyebut Bangkok sebagai salah satu kota Asia Tenggara yang paling berisiko di masa depan. 3. Dhaka, Bangladesh. Dhaka adalah rumah bagi lebih dari 20 juta manusia. Namun Bangladesh adalah negara yang sangat rendah dari permukaan laut. Negara ini rutin dilanda banjir, badai tropis, hujan ekstrim. Ketika permukaan laut naik, wilayah pesisir Bangladesh menjadi yang pertama terdampak. Jutaan orang terancam kehilangan rumah. Dan ini baru awal. Jika Asia Tenggara terdampak paling cepat, bukan berarti wilayah lain aman. Ancaman ini bersifat global, tidak mengenal negara maju atau berkembang. 4. Miami, Amerika Serikat. Miami adalah kota modern, mewah, dan sangat dekat dengan laut. Namun Miami menghadapi masalah unik. Bukan hanya banjir dari hujan, tapi air laut yang naik dari bawah tanah. Saat air laut pasang, air asin muncul dari saluran air dan jalanan. Fenomena ini disebut sunny day flooding. Bahkan tanpa hujan, kota bisa tergenang. Para ilmuwan memperkirakan, jika tren ini berlanjut, sebagian Miami bisa tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. 5. Venice, Italia. Venice dibangun di atas tiang kayu di tengah laut. Selama ratusan tahun, kota ini bertahan. Namun kini, air pasang semakin sering dan semakin tinggi. Fenomena aqua alta membuat kota ini sering tergenang. Meskipun sistem penghalang laut sudah dibangun, banyak ahli mengatakan itu hanya solusi sementara. 6. Alexandria, Mesir. Alexandria adalah kota bersejarah yang dibangun ribuan tahun lalu. Namun kini, kenaikan permukaan laut mengancam situs-situs bersejarahnya. Air asin merusak bangunan, pantai terkikis, tanah melemah. Sejarah dunia perlahan terkubur oleh air. 7. Shanghai, Tiongkok. Shanghai adalah kota megapolitan dengan jutaan penduduk. Namun sebagian wilayahnya berada di dataran rendah delta sungai. Penurunan tanah dan kenaikan laut terjadi bersamaan. Tanggul dan sistem pertahanan dibangun, namun risikonya tetap ada. Akhirnya, semua kota ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak tenggelam dalam sehari. Tidak ada kehancuran mendadak. Yang ada hanyalah air yang naik perlahan, tanah yang turun diam-diam, dan waktu yang terus berjalan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kota-kota ini akan terdampak, tapi kota mana yang akan menyusul lebih dulu, dan apakah kita siap menghadapinya?